kisah dalam surat Asy-Syu'ara ini itu ada 7 nabi nanti dikisahkan. Kisah para nabi ini sebetulnya di ayat yang lain sudah ada kisah mereka. Tapi khusus di dalam surat Asy-Syu'ara ini makanya disebut Asy-Syu'ara. Semua untuk menunjukkan bahwa semua para nabi itu mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya mereka semua happy ending. Ya, akhir kesudahan kisah mereka semua ada kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang luar biasa. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk menenangkan Nabi jangan berputus asa. Meskipun sudah berdakwah berulang-ulang, beliau tetap tidak banyak pengikut yang mengikuti dakwah beliau. Nanti kisah Nabi Nuh malah akan dilihat lebih jauh. Bahwasanya beliau berdakwah sampai 950 tahun, pengikutnya cuma berapa gelintir orang saja. Itu nanti akan sampai ke situ. Dalam kisah Nabi Ibrahim ini, kisahnya tentang stressingnya itu padahal bahwa bapaknya pun, bayangkan dari doa Nabi Ibrahim yang 5, satu tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu menjadikan bapaknya orang yang beriman. Ternyata dakwah itu bisa begitu. Orang terdekat, kita pun juga begitu. Mungkin kita bukan bapak, bukan orang tua, tapi orang terdekat dengan kita. Entah sahabat kita, entah teman kita, yang kita harapkan dapat hidayah, ternyata juga tidak dapat hidayah. Itu bisa terjadi. Dan ternyata pada diri Nabi kita Muhammad dialami. Paman beliau sendiri, Abu Talib, tidak beriman. Bahkan di antara paman-paman beliau, ada yang menjadi musuh bagi beliau, seperti Abu Lahab. Nah, itu paman kandung beliau itu. Ya, karena itu saudara bapaknya dan memusuhi beliau bahkan. Nah, itu kisah-kisah Nabi yang disampaikan di dalam ayat ini adalah kisah Nabi yang sisi-sisinya diharapkan bisa menenangkan jiwa Nabi kita Muhammad untuk tetap tenang dalam dakwah ini. Makanya nanti semua kisah para nabi ini akan ditutup dengan kalimat inna fi dzalika la'ayatan, sesungguhnya di dalam peristiwa para nabi ini ya adalah terdapat tanda kebesaran Allah ya yang luar biasa, yang kalau kita cermati kok bisa ya begitu, kok bisa ya begitu, akhirnya ternyata seperti itu keadaannya. Dan disebutkan wa makana aktsaruhum mukminin. Meskipun sudah sehebat itu kisah-kisah para nabi, umat beliau pun tetap kebanyakannya adalah yang tidak beriman. Jadi mayoritas manusia memang adalah tidak beriman. Lalu makanya ada doa dulu sahabat Nabi berdoa Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Kenapa? Karena wa qalilun min ibadiyas syakur. Karena sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sedikit sekali yang beriman. Nah, itu ini meskipun di dalam ayat ini, penutup ayat nanti ini selalu bunyinya begini, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Meskipun Allah Tuhanmu adalah zat yang maha perkasa, dia bisa memaksa semua orang jadi beriman. Nah, seperti yang dalam surat Yunus yang lalu sudah saya bukakan bunyi ayatnya itu. Ya kalau mau dilihat lagi juga silahkan ya. Surat Yunus surat yang ke-10 ayat ke 99 atau 100 itu. Bentar ya. Surat Yunus ayat 99 dan 100 boleh dibacanya begitu. Ya, 99 dan 100. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalaulah Allah Tuhanmu menghendaki, niscaya semua penduduk bumi ini beriman semuanya. Kalau Allah mau, bisa aja beriman semua, nggak ada orang kafir.
Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksa orang lain, ya, umat semua ini menjadi beriman, padahal kalau Allah mau itu mudah, bukan mudahnya. Wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Karena memang tidak ada satu orang pun menjadi beriman kecuali atas izin Allah. Jadi beriman itu karena izin dari Allah. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Selalunya ada noda, ada kotoran di akal orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu kenapa nggak jadi beriman? Itu karena di dalam hati, di dalam akalnya itu tidak, yang disebut dengan akal tidak sehat, itulah begitu, ya. Jadi ada selalu kotoran di akal orang-orang yang tidak berpikir. Ya, saya kira itu. Terkait dengan ayat tadi, apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan gitu. Ya. Saya mungkin nggak bertanya ke sini, cuman saya jadi keingetan ini Pak Ustadz, ayat yang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya sendiri. Nah, seingat saya ada ayat sebelumnya yang jarang dibacakan tapi dipotong gitu, sehingga akhirnya seringkali dijadikan tafsirnya itu ya kita harus berusaha untuk merubah nasib kita gitu. Kalau seingat saya Pak Ustadz dulu menjelaskan kalau tafsirnya itu untuk menginformasikan bahwa Allah itu kasih yang baik-baik, sampai manusia lah yang merubahnya menjadi buruk gitu, seperti tadi yang sudah disampaikan juga terkait ayat tadi gitu. Nah, itu di dalam mentafsirkan yang berbeda itu sebenarnya hukumnya apa Pak Ustadz ya? Maksudnya yang berbeda? Ya kalau Pak Ustadz kan menjelaskan dari ayat sebelumnya, sehingga kalau merubah nasib kaum itu Allah tuh kasih yang baik, sampai manusia lah yang bikin jadi jelek gitu, yang jadi sakit seperti tadi kan jadi sakit ya karena manusianya. Tapi kan kalau kebanyakan umum yang disampaikan itu kan makanya kita harus berusaha gitu, padahal kan ini sesuatu yang berbeda, ini untuk menunjukkan kasih sayang Allah gitu. Nah, manusianya yang bandel, nah, beda dengan kalau itu untuk hendak yang usaha gitu. Baik, saya terangkan kembali sedikit ya. Itu firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11. Pada ayat itu selalu yang dibaca adalah kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Ayat ini diartikan ya sebagai ayat yang mengajak kita, kalau kita ingin menjadi baik dalam kehidupan ini, kita yang harus merubah diri kita lebih dahulu, baru nanti Allah yang merubahnya. Secara pemahaman, sebetulnya boleh saja pemahaman seperti itu. Tapi kalau itu dijadikan pemahaman ayat yang ke-11 dari surat Ar-Ra'd, keliru yang saya maksud. Kelirunya karena ayat itu sempurnanya kalau dibaca dari awal, ya. Kita baca dari awal ini. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia selalu ada malaikat-malaikat yang mendampingi hidup mereka sehingga mereka terjamin keselamatannya, malaikat yang menjaga dari depan dan malaikat yang menjaga dari belakang. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat itu diperintahkan oleh Allah menjaga manusia supaya mereka selamat atas perintah Allah. Dan mereka tidak pernah mengingkari perintah Allah, para malaikat itu. Baru kemudian kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ya. Nah, justru ayat ini maksudnya adalah
Karena Allah telah memberikan kepada kita kebaikan, dan kebaikan itu diberikan oleh Allah sampai kapanpun tidak akan berubah kenikmatan itu kecuali kita yang merubah kenikmatan itu. Jadinya maksudnya sebetulnya. Karena bunyi ayat itu selanjutnya adalah wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda. Karena kalau dari awal Allah menghendaki kita keburukan, maka tidak ada yang bisa menolak keburukan itu. Jadi Allah menginginkan sebetulnya buat kita kebaikan. Seperti dalam kondisi sehat ini, sehat dan sakit tadi kasus ini, Allah memberikan kita kesehatan. Tidak pernah Allah kasih kita sakit sebetulnya. Walaupun tetap sakit itu atas izin dia. Tapi sebetulnya yang menyebabkan sakit adalah kita sendiri. Itulah kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sehat seseorang sampai orang itu sendiri yang membuat dirinya sakit. Itu maksudnya. Allah tidak akan merubah kebaikan pada suatu kaum sampai kaum itu yang merubah kenikmatan itu menjadi bukan lagi kenikmatan. Dipertegas pemahaman yang saya sampaikan ini di ayat surat Al-Anfal, kalau mau dibaca surat yang ke-8 ayat 53. Itu bunyinya dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Yang demikian itu sebenarnya karena Allah tidak akan merubah kenikmatan yang diberikannya kepada suatu kaum sampai kaum itu yang merubah kenikmatan itu menjadi ketidakkenikmatan. Ya. Jadi yang membuat kenikmatan berubah itu adalah kaum itu, bukan Allah. Allah sendiri memberikan kepada mereka kenikmatan. Jadi kayak kita umat atau bangsa lebih jauh ya, kita baca surat An-Nahl surat yang ke-16. An-Nahl itu ya. Surat yang ke-16 ayat 112. Ini contohnya ini. Contoh apa yang saya maksud ini di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 112 dikatakan contoh suatu bangsa ini. Wa daraballahu makalan qaryatan. Allah membuat satu perumpamaan tentang adanya satu bangsa, satu kaum, satu area perkampungan tempat orang tinggal. Kanat aminatan mutmainnatan. Umat ini, bangsa ini tadinya adalah bangsa yang hidupnya aman, hidupnya tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezeki kepada penduduk negeri itu datang dari segala penjuru, memuaskan mereka, membuat mereka hidup aman, makmur, sejahtera. Fakafar bi an'umillah. Tapi akhirnya kaum itu kufur terhadap nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah tidak pada tempatnya. Mereka katakanlah menipu rakyatnya. Mereka berbuat yang disebut KKN sekarang ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, semua itu. Menggunakan sumber daya alam ini tidak untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kepentingan kelompok, kepentingan sendiri dan lain-lain. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada penduduk negeri itu azab berupa pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Karena sebab apa yang mereka perbuat. Jadi maksudnya kaum itu menjadi seperti keadaan yang hasilnya terpuruk itu karena perbuatan mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau kita pribadi, kita jatuh sakit karena perbuatan kita. Itu sebetulnya. Nah, walaupun tetap semua dari Allah. Tapi maksudnya adalah tidak ada sakit tanpa izin dari Allah. Itu maksudnya. Makanya bahasa Nabi Ibrahim sangat halus dan menunjukkan dia punya adab. Kalau mati dan hidup, katakan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Kalau menciptakan disebut dia yang menciptakan, dia yang menuntun aku. Tapi begitu sakit disebutnya wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku jatuh sakit, dialah yang menyembuhkan. Dia tidak membahasakan Allah lah yang membuat aku sakit dan Allah yang menyembuhkan aku. Tidak dibahasakan itu. Itu kalau dalam bahasa Arab bunyinya
huwallazi yumriduni wa yashfini. Nah, kalimat huwallazi yumriduni tidak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada dalam Al-Qur'an bunyinya adalah wa idza maridtu, dan apabila aku jatuh sakit, ya, wa huwa yashfini. Dialah Allah yang menyembuhkan aku. Betul. Jadi seperti apa namanya Azwar tadi sampaikan, keterangan ayat ini itu seperti yang saya pernah terangkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, bahwa hal yang positif, hal yang baik datangnya dari Allah. Kalau yang buruk kita bilangnya dari kita. Walaupun pada hakikatnya segala sesuatu datang dari Allah, gitu. Cuma dalam bahasa harus seperti itu, menunjukkan kita ini mengagungkan Allah, menghormati Allah. Nggak ada kita bilang kita jadi pencuri, kita jadi penjahat, kita jadi koruptor, kita jadi orang jelek karena Tuhan. Nggak boleh dibilang begitu. Itu pilihan hidupnya. Dia jadi orang jahat itu. Ya. Karena pada dasarnya setiap manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia punya modal ini, yaitu modal mengenal suatu perbuatan jahat dan mengenal suatu perbuatan baik. Semua manusia punya modal itu. Nggak ada yang tidak. Maaf, pencuri pun tahu mencuri itu tidak baik. Pezina pun tahu berzina tidak baik. Pemabok pun tahu mabok itu tidak baik. Bahkan maaf, perokok pun tahu rokok itu tidak baik. Tahu ya itu tidak baik, nggak ada perokok ngajarin anaknya merokok. Nggak ada. Apalagi ngajarin anaknya, ini cara merokok yang baik begini nak. Nggak ada orang. Dia karena si perokok tahu rokok itu nggak baik. Nggak ada dia mendelegasikan kepada anaknya, enak ini cara merokok yang baik. Enak, jadilah kau perokok yang baik. Ini perokok yang sehat begini. Perokok elektrik, perokok ini jadi sehat. Nggak ada, karena dia tahu perokok itu tidak baik. Orang berzina pun tidak begitu. Baik di zaman Nabi dulu, orang berzina itu disuruh kalau ibu mau dizinai orang, mau nggak? Bayangkan, saudara perempuan mau dizinai sama orang, mau nggak? Nggak mau, marah dia. Begitu pula kalau engkau berzina sama orang lain, engkau menzinai saudara orang lain, engkau menzinai ibu orang lain, engkau menzinai anak putri orang lain. Itu kayak begitu. Kayak begitu semuanya. Ini biar lebih jelas aja, karena kaitkan dengan yang lalu, saya tidak berubah pandangan saya. Maksud saya tetap itu, cuma maksud saya menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berbahasa seperti itu sebagai adab, tentu dengan tetap meyakini tidak ada sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah. Hanya bahasanya kita bilang sakit itu karena kita, jangan bilang sakit karena Tuhan. Itu begitu. Ya. Iya. Nah, itu begitu. Ya, saya kira itu. Mohon didoakan. Aduh, saya sedih banget ini. Udah pada jahat tuh koruptor kayaknya dia bagaimana gitu loh Pak. Benerlah negara kita gitu loh Pak, mudah-mudahan bener gitu apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sama Pak Purbaik. Baik, ya walaupun tetap aja Bu, kalau saya punya pandangan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Jangan lupa itu, bahwa kata Allah, sesungguhnya mereka ada orang-orang yang jahat, mungkin punya rencana-rencana yang tidak baik, yang jahat kepada kita umat Islam. Ya. Tapi ingat, Allah juga punya rencana untuk membalas balik, ya, memukul mereka orang-orang yang jahat itu. Barangkali begitu. Maka dari itu, famahilhum ruwaida. Jadi apa namanya? Kalimatnya itu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilhum ruwaida. Kita pokoknya beri tangguhlah mereka. Kita tunggu aja, pada akhirnya nanti kesudahan ini terbaiknya buat kita umat Islam. Akhirnya begitu. Adapun dalam kasus-kasus tertentu seperti yang Ibu sebutkan namanya, ya itu boleh jadi perdebatan kita semua. Tapi boleh kita mendoakan pemimpin kita siapapun, kalau dia baik kita dukung, kita doakan semoga tetap baik, konsisten, dan memberikan kebaikan kepada kita yang dipimpinnya menjadi kehidupan yang lebih baik.